Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar statistik, dalam hal ini nilai statistik untuk data tunggal. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan siap untuk belajar kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistik dan statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang data tunggal ya. Sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya penyajian sebuah data, baik data tunggal maupun data kelompok. Terakhir adalah data kelompok yang disajikan dengan histogram, poligon, dan OGIF. Kali ini kita akan bahas nilai statistik untuk data tunggal. Yang pertama adalah tentang nilai ukuran statistik, pemusatan, dan nilai letak. Oke, nilai statistik data tunggal untuk ukuran pemusatan yang pertama adalah rata-rata atau mean, di mana rata-rata itu secara konsep dasar sudah dijelaskan di SD maupun di SMP, yaitu jumlah data per banyak data. Jadi kalau datanya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, tinggal dibagi saja dengan banyak data yaitu N. Itu rata-rata. Nah, dilambangkan dengan notasi sigma, bahwa sigma itu jumlah. Sigma XI, I-nya ada 1 sampai N dibagi dengan N atau frekuensinya. Kemudian nilai tengah atau median. Nilai tengah atau median adalah data dari urutan, dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian nilai tengahnya dibagi 2 bagian, kiri dan kanan. Kalau datanya dia ganjil, tinggal ditambah 1 lalu dibagi 2 nilai datanya. Jadi urutannya ketahuan. Misalkan data ganjilnya 15. Berarti mediannya atau nilai tengahnya adalah 15 tambah 1 bagi 2 berarti 16 bagi 2 8. Jadi data ke 8. Kalau dia genap ada 2 data berarti nilai tengahnya. Jadi data yang tengah berarti katakanlah 16 ya. Ada 16 data berarti 16 bagi 2 8 dan ditambah ke data ke 9. Jadi data ke 8 tambah data ke 9 dibagi 2. Itu kalau N-nya genap atau jumlahnya genap datanya. Kemudian nilai yang sering muncul atau modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Kalau untuk data tunggal modus bisa lebih dari 1. Tapi untuk data kelompok 1 saja untuk modusnya. Nah sekarang ukuran letak. Yang pertama kuartil, kedua desil, ketiga persentil. Ada 3 saja. Kuartil itu adalah data dibagi menjadi 4 bagian. Dari yang terendah ke yang terbesar. Kemudian bagi 4 dulu, bagi tengah dulu, bagi 2 dulu, habis itu kiri bagi 2, kanan bagi 2. Kuartil ada 3 nilai, kuartil bawah Q1, kuartil tengah namanya median, atau kuartil kedua adalah median, kuartil ketiga adalah kuartil atas. Ya, data dibagi 4, bagi 2 dulu, kiri bagi 2 lagi, kanan bagi 2. Kemudian desil. Desil adalah data terurut yang dibagi menjadi 100 bagian. Desil cuma ada 99, Desil adalah data yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, desil hanya ada 9. Jadi desil 1, desil 2, desil 3, desil 9. Sedangkan yang terakhir persentil adalah data yang diurutkan bagi menjadi 100 bagian. Berarti persentil ada 99 istilah nama persentilnya. Oke. Coba saja nomor 1, rata-rata. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya tinggal ditambahkan aja 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya lalu dibagi 15. Itu rata-rata. Atau mau dikelompokkan dulu 5 ada berapa, 6 ada berapa, 7 ada berapa boleh. Yang jelas rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah dari data tersebut berarti jumlahnya 102. Nilai banyaknya data ada 15 berarti nilai rata-ratanya 6,8. Lalu yang kedua median. Median itu berarti data harus diurutkan dulu. Yang terkecil 5 berarti dari urutkan dulu 5, 5, 6 dari data itu. Hingga setelah terurut karena dia ada ganjil
berarti nilai mediannya adalah data ke-15 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke-8. Tinggal diurut data ke-8 yang mana. Nah, dalam hal ini data ke-8 berarti nilainya 7. Modus berarti yang sering muncul. Data yang di situ yang sering muncul adalah nilai 6. Berarti modusnya adalah 6. Nah, berikutnya kuartil. Nah, dari data yang tadi diurutkan dulu dari yang tertinggi, rendah ke yang tertinggi. Setelah itu kita sekat menjadi 2 bagian, lalu 2 bagian dibagi lagi 2 bagian. Jadi yang pertama 2 bagiannya berarti karena 15, 7 ada di sebelah kiri, 7 ada sebelah kanan. Nilai tengahnya berarti 7. Nah, bagi 2 lagi sebelah kiri berarti nilai tengahnya 6, itu sebut Q1. Yang sebelah kanan bagi 2 lagi nilai tengahnya berarti 8. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya data tunggal tapi berfrekuensi. Biasanya disajikan dalam yang tadi juga nih yang atas juga sebenarnya bisa dibuat frekuensinya 5 ada 2, 6 ada 5, 7 ada 4, 8 ada 2, 9 ada 2. Boleh. Atau disajikan dalam tabel. Misalkan nilai 0 ada 8, nilai 1 ada 9, nilai 2 ada 9, nilai 3 ada 9, nilai 4 ada nilai 3 ada 5 ya, nilai 4 ada 4, nilai 5 ada 2, nilai 6 ada nilai 5 ada 3 ya, nilai 6 ada 2. Jumlah semua ada 40. Nah, kalau rata-rata berarti boleh pakai rumus sigma FIXI. Jadi sigma itu jumlah. Jumlah dari frekuensi kali datanya. Dijumlahkan lalu dibagi banyak. Besarnya. Dalam hal ini untuk soal ini berarti 0 ada 8, 0 kali 8, 1 ada 9, 1 kali 9, 2 ada 9, 2 kali 9 dan seterusnya dibagi 40. Maka nilai rata-ratanya adalah 2,125. Itu rata-rata. Kalau ditanya berapa modusnya yang sering muncul kan? Yang frekuensinya tertinggi. Berarti 1 dan 2. Modusnya ada 2. Modusnya tidak tunggal tapi ada 2. Gitu ya. Nah, sekarang nilai kuartilnya. Kuartil datanya ada 40 bagi 2 dulu. Sebelah kiri ada 20, sebelah kanan ada 20 data. Nah, karena 20 itu genap, berarti data ke-10 tambah data ke-11 bagi 2. Itu Q1-nya. Ya, data ke-10 tambah data ke-11 bagi 2. Sedangkan mediannya ada 2 juga. 40 bagi 2 berarti data ke-20 tambah data ke-21 dibagi 2. Itu nilai mediannya. Data ke-20 tambah 2 ke 1 bagi 2. Nilainya dalam hal ini berarti 2 tambah 2 dibagi 2 adalah 2. Data ke-22, data ke-21 juga 2. Lalu Q3 berarti 10 kanan, sebelah kanan. Ya, dibagi 10 dari kanan berarti data ke-30 tambah data ke-31 bagi 2. Nilainya berarti ada 3 tambah 3 bagi 2. Nah, itulah nilai-nilai untuk ukuran pemusatan dan nilai letak. Nah, sekarang yang sering muncul di SBMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi nilai-nilai statistik untuk kita kan data yang disajikan dalam bentuk grafik. Nah, di sini dalam bentuk grafik yang diminta adalah berat badan bayi yang dikatakan normal apabila berat tubuhnya telah lebih dari 2.500 gram. Banyak bayi yang normal yang lahir di 2 rumah sakit itu berapa? Nah, berarti di sini lihat datanya. Ini 2.500 kisaran sampai 3.000 berarti ada 60. Jadi ini ada 60 untuk yang pertama ya ada 60, kemudian ada 32. Nah, berarti untuk rumah sakit A ada 92. Rumah sakit B juga sama ini ya. Ada 68 dan 12. Tinggal dijumlahkan berarti 80. Nah, total semua ya berarti 172. Ya, total semua ada 172 bayi. Gitu ya. Nah, itu membaca grafik. Median dan rata-rata ini masih SBMPTN ya, kita akan bahas. Median dan rata-rata
dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli. Ingat, 4 bilangan asli. Bilangan asli itu berarti positif ya. Yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah rata-rata mediannya berarti 8. Ini 8. Jika selisih yang terbesar dan terkecil adalah 10, berarti X max dikurangi X minnya adalah 10. Modusnya tunggal. Nah, berarti modusnya hanya mungkin mana? Oke, rata-rata itu adalah X min berarti kan ya. Ditambah data kedua, data ketiga, X max dibagi dengan 4 ya. Oke, rata-ratanya 8 ya. X min. Nah, karena modus itu yang terurut berarti ini hanya mungkin ini modusnya. Hanya mungkin ini modusnya. Nggak mungkin di maksimum. Karena ini mediannya udah jelas 8. Ya, jadi mediannya adalah X2 tambah X3 dibagi 2. Itu mediannya. Ini harus 8. Berarti X2 tambah X3 ini 8. Jadi hanya mungkin dia modusnya. Kalau dia modus berarti modusnya 8. Oke, ini berarti kalikan. Ini berarti berapa tuh? 16. X max nggak tahu. Dibagi 4. Kali silang. 32 sama dengan X min ditambah X max ditambah 16. 16-nya pindah kiri. Maka X min ditambah X max itu harus 16. Ini persamaan 1. Selisihnya sudah ada. Ini persamaan 2 atau sebaliknya. Berarti langsung saja ya. Persamaan satunya adalah itu dikurangi persamaan 2. Berarti X min ditambah X max sama dengan 16. X min dikurang X max sama dengan 10 kan. Jadi kalau ini ditambahkan berarti 2X min. Kebalik dong. X max dikurangi X min. Balik ya sebentar. Jadi X max dikurangi X min itu 10. Jadi kalau ditambahkan berarti X min-nya habis. Jadi 2X max adalah 26. Berarti X max-nya adalah 13. Kalau X max-nya 13 berarti X min-nya sisanya. Mana tuh yang jumlahnya 16 berarti 3. Yang ditanyakan apa? Hasil kali data kedua dan data keempat. Berarti X kedua kali X keempat. X keduanya kan 8. X keempatnya berarti X max-nya 13. Maka nilainya 104. Jadi nilai yang diminta adalah 104. Bisa dimengerti? Gitu ya? Jika diagram di bawah ini memperlihatkan frekuensi kumulatif. Kalau kumulatif itu berarti jumlah. Ya, kumulatif itu artinya jumlah. Ini jumlah. Berarti ini jumlahnya paling tinggi ini 25 ya. Ada strip 1 bedanya ini 24. Ini bedanya 3 strip ya, berarti 23. Ini 1 strip berarti 19. Ini pas 15. Ini pas 10. Ini lewat dikit 15 berarti 6. Ini 3. Ini 1. Oke, jadi kalau saya bikin daftar
Ini misalkan nilai. Ini misalkan frekuensi. Nah, yang nilai 2 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 2 itu ada 1. 3 itu kumulatifnya 3 berarti 2. Tinggal diselisihkan aja. 4 itu 6 kurangi 3 berarti 3. 5 itu 10 kurangi 6 berarti ada 4. 6 itu 15 kurangi 10 berarti ada 5. 7 itu 19 kurang 15 berarti ada 4. 8 itu 8 nih 23 19 ya. Berarti ada 4. 24 ke 23 berarti ada 1 ya. Salah nggak sih ini? Salah baca. Oh ini salah nih 22 ya. Jadi 8 ke 7 itu 3 ya. 8 itu 3. Berarti ini 2. Nah yang 10 24 ke 25 1. Yang ditanya adalah 8. Nah 8 itu yang ini. Frekuensinya 3. Berarti presentasi nilai 8 itu adalah 3 per totalnya 25 kali 100%. Jadi presentasi nilai 8 itu adalah 12%. Karena 100 dibagi 25 itu 4. Kali 3 12. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan rata-rata 7. Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 naik sebesar berapa? Oke, naik sebesar berapa? Berarti pakai rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu sama jumlah data, dalam hal ini X bar 1 kali N1 X bar 1, N2 X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah itu. Nah jadi rata-rata tesnya maunya 8. 8 itu untuk 8 kali tes ya. Yang pertama ada 4, nilai rata-ratanya 7. Yang kedua ada 4 juga, tapi belum tahu nilai rata-ratanya. Ini berarti 4 tambah 4 ya. Semester 1 ada 4, semester 2 ada 4 kali ulangan. 64 ya, 8 kali 8. Ini 8 8. 4 kali 7 berarti 28. Ini 4 kali X bar 2. Nah, biar gampang bagi 4 dulu semua. 16 bagi 64 bagi 4 16, 28 bagi 4 7, 4 bagi 4 1. Sehingga X bar 2-nya bisa ketahuan. Jadi X bar kedua itu nilainya 9. Nah yang ditanya selisih. Berarti X bar yang semester 2 dikurangi X bar yang semester 1. Perbandingan ya, sorry, bukan selisih. Perbandingan berarti 9 berbanding 7 nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 naik sebesar. Naik sebesar, sorry. Kalau naik sebesar betul selisih. Jadi selisihnya jadi 9 dikurangi 7 berarti 2. Jadi naik 2. Kalau ditanya naik ya. Naik. Bukan perbandingannya yang difokuskan. Oke? Bisa dimengerti? Lanjut ya. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata benarnya 41. Oke, jadi yang 40 itu rumusnya sama ya.
rumusnya sama. Jadi sebenarnya X bar gabungan ya. Jadi X bar gabungan sama dengan N1 X bar 1, N2 X bar 2. Kalau ada 3 ya tambahin aja N3. N1 tambah N2. Oke. Rata-rata kelompoknya 40. Tapi 40 itu ada yang salah nulis. Dia harusnya 60 tertulis 30. Ini nggak tahu nilainya ada berapa. Ya. Berarti tulis aja N1 X bar 1. Berarti yang ini N1 tambah 1. Kali silang 40 N1 ditambah 40 sama dengan N1 X bar 1 ditambah 30. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya rata-ratanya ternyata 41. N1 X bar 1-nya kita nggak tahu. Berarti saat nulisnya benar 60. Ya. N1 tambah 1. Kali silang. Berarti 41 N1 ditambah 41 sama dengan N1 X bar 1 ditambah 60. Ini persamaan 2. 1 dan 2 tinggal dieliminasi aja. Saya tulis ulang. Ini 40. Ini 30. Ya, ini persamaan 1. Nah, tinggal dieliminasi. 41 kurangi 40 berarti 1. 41 kurangi 40 berarti 1. Ini habis. 60 kurangi 30, 30. Berarti N1-nya ada 29. Tapi yang ditanyakan jumlah semuanya berarti 30. Ternyata rata-rata banyak bilangan dalam kelompok itu. Ya berarti ada 30. Kalau dari kelompok itu yang benarnya ya berarti 29. Itu ya. Lanjut ya. Berat 10 siswa adalah 60, salah seorang diantaranya diganti oleh Andi sehingga rata-rata beratnya menjadi 60,5. Jika berat Andi 62, maka berat yang diganti berapa? Oke, sama nih sebenarnya prinsipnya. Menggunakan rata-rata gabungan ya. Di N1 X bar 1, N2 X bar 2 dibagi N1 plus N2. Rata-rata sebelum Andi ya. Jadi rata-ratanya Andi itu 62 berarti 60,5 ditambah sama dengan N1 X bar 1 kita nggak tahu. Tapi dianya nilainya 62. Maka rata-ratanya 60,5. N1 kita nggak tahu tambah 1. Kali silang 60,5. N1 ditambah ya 60,5 sama dengan N1 X bar 1 ditambah 62. Gitu ya. 60,5 N1 min N1 X bar 1 sama dengan 2 ya. 1,5. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya dari mana? Yang rata-ratanya 60 itu. 60 N1 X bar 1 kita nggak tahu. Lalu yang diganti oleh si Andi nggak tahu juga. Ya sudah tulis aja N2 X bar 2. Atau dengan kata lain karena dia sendirian ya. Jadi langsung aja X bar 2 aja. Kalau tidak lebih dari 1 berarti X bar kali sekian. Nah dibagi. Ini tetap ya. N1 tambah 1. Kalikan 60 N1 tambah 60 sama dengan N1 X bar 1 ditambah X bar 2. Oke? Nah, gimana nih teknisnya? Berarti N1-nya nih bisa digantikan. Jadi 60 N1 ditambah 60 sama dengan
N1-nya 60,5 N1 dikurangi 1,5 ya. Tambah X bar 2. Terus ada yang bisa dicoret ya. Ini adalah 0,5 jadi 1,5 ditambah 60 dikurangi 0,5 N1 sama dengan X bar 2. N1-nya kan N1 tambah 1 harus 10. Jumlahnya kan ada 10 nih. Ya berarti 9. Jadi 1,5 tambah 60 dikurangi 0,5 kali 9. Berarti 61,5 dikurangi 4,5. Berapa tuh? Berarti 57 ya. 57. Jadi berat siswa yang diganti adalah 57. Bisa ya? Atau N1 ini langsung ganti 10 juga boleh. Karena sudah jelas 10 ya. N1-nya pasti 9. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. 4 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, maka banyak anak sebelum digabung dengan 4 orang tadi berapa? Oke, jadi sama ya, rata-rata gabungannya adalah N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Nah, rata-rata ulangannya setelah digabung adalah 6. Sedangkan untuk sekian orang nilainya adalah 5,9. Ada 4 orang rata-ratanya 7. Berarti 4 kali 7 dibagi N1 tambah 4 ya. Karena 4 orang. Kali silang 6N1 ditambah 24 sama dengan 5,9 N1 ditambah 28. Kumpulkan ya. Kumpulkan, ini kumpulkan. Berarti 0,1 N1 sama dengan 4. Berarti N1-nya adalah 40. Gitu ya. Jadi N1-nya 40. Maka banyaknya anak sebelum digabung dengan anak tadi itu ada 40. Oke, satu lagi. Modelnya soalnya setipe semua tentang rataan gabungan ya. Siswa kelas 11A mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. 5 siswa memperoleh skor 100. Ya, jadi yang nilai skornya 100 itu ada 5. Siswa lain yang memperoleh skor minimal 60 dan rata-rata skor semua siswa adalah X barnya kurangi 75. Sedangkan siswa lain memperoleh skor minimum 60. Siswa lain itu kita nggak tahu. Siswa lainnya adalah minimum 60. Berarti lebih dari sama dengan 60. Banyak siswa pada kelas tersebut paling sedikit berapa? Oke. Jadi X bar gabungan sama N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Rata-rata gabungannya berapa? 75. Lalu 5 siswa mendapat 100. Berarti 5 kali 100. Berarti sisanya
Berapa nih siswa semuanya? Belum tahu ya, berarti N2 saja. Rata-ratanya minimum, ya katakanlah nggak tahu juga. Minimum adalah 60 katanya ya. Berarti N1-nya 5, N2-nya mau dikeberapkan nih? Oh, nggak ada ya. Oke, berarti biarin aja N2. Kali silang. Berarti 75 kali 5, 385 ya. 75 kali 5, 375 dong. 5 taruh 2, 375 ya. Sama dengan 500 ditambah, oh ini belum selesai, tambah 75 N2. 500 tambah N2 X bar 2. Pindah posisi, jadi 75 N2 dikurangi N2 X bar sama dengan 125. Ya. Banyak siswa. Oke, yang ditanya N2. Berarti 75 dikurangi X bar sama dengan 125. Berarti N2 itu adalah 125 dibagi 75 min X bar. X barnya X bar kedua ya. X bar kedua. Udah. Nah, sekarang nilai X-nya kan 60. Ya, nilai yang keduanya itu 60 minimum. Berarti kalau misalkan dia 60, misal X bar keduanya 60, maka N2-nya adalah 125 dibagi 60 kurangi 75 kurangi 60, 15. Bagi 5, 3 bagi 5, berapa tuh? Bagi 5, 25 ya, 25. Jadi N2-nya 25 per 3. Ganjil ya. Nggak mungkin berarti 60. Ya kan? Berarti 70 yang mungkin. 70 berarti berapa tuh? Kalau 70 dikurangi 75 kurangi 70 berarti 5. Kalau 5 berarti berapa tuh? 25 ya. Ya. Ada 25. Jadi banyak siswa banyak siswa pada kelas tersebut adalah 25 ditambah 5. Berarti 30 orang. Jadi jumlah siswa minimal adalah 30. 30 bisa ya. Kayaknya kalau tidak kelipatan 5 bilangannya pecahan. Oke, saya kira itu dari saya mengulas tentang statistik data tunggal. Mudah-mudahan bermanfaat, di mana ditambahkan dengan pembahasan soal-soal yang sering muncul di SBMPTN masuk perguruan tinggi. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.